Ya, so ini judulnya kurang menarik, agak garing gitu. Tapi ini sebetulnya di dalam teologi termasuk salah satu tema yang penting sekali gitu. So-called deuteronomistic teologi ya. Itu bahkan extend bukan cuma di dalam kitab Ulangan, tapi lebih daripada itu dan juga bahkan sampai ke belakang gitu. Kita membaca Alkitab itu di dalam ini ya, bentuk yang sudah selesai. Jadi ini bentuk kanonik yang sudah komplit gitu. Tapi di dalam sejarah pembuatannya sebelum kanonisasi selesai itu mengalami proses redaksional terus menerus gitu ya. Nah, ini nggak menjadikan sesuatu gambaran Alkitab itu jadi kurang kewibawaan atau terus jadi bukan firman Tuhan lagi karena bisa ditambah-tambahin dan sebagainya gitu. Sebelum kanonisasi selesai, sebelum Alkitab itu completed ya, itu masih open actually untuk tambahan-tambahan seperti itu. Untuk kita sekarang ya nggak possible lagi karena sudah selesai kanonisasi. Tapi sebelum kanonisasi itu ada penambahan-penambahan seperti itu. Nah, kalau sudah misalnya melihat di dalam ini ya, nama daripada buku ini sendiri kan dikasih nama Deuteronomi ya. Sebetulnya itu agak misleading ya, itu istilah itu Deuteronomi itu sebetulnya merupakan terjemahan yang kurang tepat gitu. Itu dasarnya diambil dari 17 ayat 18. Ya, salinan hukum ini ya, menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi ya. Jadi a copy of this book ya, a copy. Nah, dari istilah itu copy dari book terus orang pakai istilah itu Deuteronomi, yaitu nomos law, deutero itu kedua gitu, tapi ini bukan dimengerti dalam pengertian second law ya. Itu misleading kalau Deuteronomi kita mengerti sebagai second law, tapi di dalam arti perhaps kalau sedikit bebas ya, pemberian yang kedua gitu dalam pengertian ini masih bisa diterima gitu, tapi bukan dalam pengertian second law gitu. Tapi merupakan satu kontekstualisasi itu istilah modern saya, satu ekspansi ya, reiterasi ya, penekanan kembali dari original law yang diberikan di Gunung Sinai itu gitu. Dari sini aja kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri itu encourage kontekstualisasi ya. Ini bukan satu gambaran maksudnya teologi yang diajarkan di Alkitab itu nggak promote gambaran satu fix tradisi yang nggak boleh disentuh lagi gitu ya. Itu justru malah nggak cocok sama spirit ini, nggak cocok sama spirit Alkitab sendiri gitu. Kalau sudah mempelajari ini di Deuteronomi itu kitab Ulangan itu sebetulnya kan ada pengulangan. Ya pengulangannya itu nggak pernah jadi pengulangan yang cheap imitation gitu ya, sekedar ulang-ulang terus nggak ada kesegarannya sama sekali. Tapi sebenarnya merupakan satu kontekstualisasi di dalam periode yang sudah berlainan. Gitu. Gambaran sederhananya gitu ya, itu ini kan sudah masuk di dalam satu periode yang berbeda, yaitu setelah orang Israel itu mengembara di padang gurun, dan ini sudah mau masuk ke promised land gitu ya. Jadi sebelum mereka memasuki promised land itu terus kemudian direiterasi sekali lagi ya, karena ini sudah merupakan generasi yang berbeda. Jadi mereka mesti diingatkan kembali apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Lalu terus sekarang kalau sudah baca di dalam kitab Ulangan itu penggambarannya adalah ini ya, Musa yang berbicara kepada umat gitu. Jadi tadinya itu Tuhan yang berbicara kepada Musa ya, ini very eksklusif gitu. Tapi sekarang Musa berbicara kepada umat ya. Jadi ini pembacaan law yang menjadi publik gitu sifatnya. Bicara tentang ini tentang law secara keseluruhan ya, kita membicarakan tentang structure dari covenant life ya. Waktu kita bicara tentang Torah,
struktur-struktur di dalam kehidupan covenantal ya. Maksudnya kehidupan yang ada perjanjian dengan Allah, Allah yang adalah Yahweh yang adalah Allahnya Israel, Israel yang adalah umat Yahweh, itu kehidupan yang terikat seperti ini ya, yang ada perjanjian seperti kayak kehidupan marriage itu. Nah, itu ada struktur-strukturnya, nah, struktur-struktur ini yang disebut dengan Torah atau disebut dengan law ya. Dan kita mesti sedikit menanggalkan kacamata ini ya, kacamata apa itu Lutheran or perhaps evangelical gitu yang sangat dipengaruhi oleh Lutheran gitu, dari gambaran yang menggambarkan law itu sebagai yang negatif gitu ya, yang membangkitkan keinginan untuk berdosa, dibilang jangan malah kepingin berbuat dosa gitu. Gambaran itu kan memang ada ya di Alkitab gitu. Misalnya di dalam surat Galatia gitu. Luther nggak invent sendiri sih itu konsep seperti itu, tapi sebetulnya juga ada dasarnya di dalam Alkitab gitu, but little bit one-sided kalau kita mengerti seperti itu. Jadi law di sini nggak cuma digambarkan sebagai sesuatu yang apa ya, cuma sekedar menyatakan bahwa manusia itu nggak sanggup untuk melakukan kebaikan ya, dan karena itu under condemnation, dan karena itu manusia itu perlu Injil, dan karena itu manusia harus merasa dirinya berdosa gitu ya. Itu gambaran law di dalam pengertian Lutheran gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, di dalam Deuteronomi itu law itu digambarkan sebagai sesuatu yang baik gitu. Itu sesuatu yang beautiful, yang good. Itu adalah pemberian Allah yang gracious ya. Dan itu diberikan untuk atau demi komunitas ini supaya bisa well ordered gitu dalam hal ini ya. Kehidupan komunitas ini supaya bisa diregulasi dengan baik gitu. Ini saya kutip dari Brueggemann ya. Enggak tahu ini Brueggemann atau siapa ini yang tulis chapter 5 ini. Penulisnya sih ada banyak. Ada Bruce Birch, ada Walter Brueggemann, ada Terence Fretheim, David Peterson. Saya nggak tahu yang mana yang tulis bagian mana, tapi saya baca aja. God gives the law for the sake of the best possible life in community, a life of stability and well-being for all, especially the most disadvantaged. God gives the law, kutipan dari Deuteronomi 5 ayat 33, so that you may live and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you are to possess. Saudara perhatikan di sini ya. Jadi Tuhan itu memberikan Torah ya, memberikan law ini untuk apa? Kita baca Deuteronomi 5 ayat 33 lah, ini bahasa Indonesia nih. Ya, jadi gambarnya positif atau negatif saya? Positif kan ya. Jadi Torah itu diberikan segenap jalan yang diperintahkan Tuhan kepada, ini semuanya sinonim ya. Jalan yang diperintahkan itu Torah maksudnya gitu. Itu diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup, so that you may live ya. Saudara masih ingat waktu pemuda kaya itu datang kepada Yesus ya, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal gitu kan ya. Yesus bilang apa? Torah kan? Ya kan? Nah itu kalau saudara baca di dalam perspektif Deuteronomistik teologi, nggak harus dibaca dari perspektif Lutheran gitu. Maksudnya Yesus menjebak dia gitu ya, memojokkan dia dengan diperhadapkan kepada Torah supaya dia merasa dirinya berdosa gitu. Tapi bisa ditafsir di dalam pengertian positif gitu. Memang kenyataan dalam cerita itu betul sih, dia itu fall short, benar ya, dia gagal di dalam hal itu, betul juga gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam ini ya Pak, Deuteronomi, Torah itu sendiri diberikan supaya kita hidup. Bukan supaya kita itu dinyatakan bahwa kita ini adalah orang gak mampu, orang berdosa yang gak bisa apa-apa, fall short dan sebagainya. Itu bukan tekanannya sebetulnya di dalam Deuteronomi gitu. Dan jangan lupa di dalam Torah sendiri juga ada regulasi tentang korban pengampunan dosa loh. Jadi istilah law atau Torah di sini ya, artinya itu bukan cuma sekedar hukum yang terus kemudian menyebabkan kita itu rasa helpless dan hopeless. Iya ya, saya nggak bisa melakukan apa-apa, ini hukumnya terlalu berat untuk saya gitu. Di dalam perjanjian lama jangan lupa ada berita anugerah juga gitu, bukan cuma berita Torah menyatakan orang itu berdosa, tapi regulasi pengampunan dosa itu sendiri ya.
pengakuan dosa ya, supaya orang nggak rasa self righteous, itu juga diatur di dalam Torah sebetulnya gitu. Itu juga termasuk Torah sebenarnya gitu. Sehingga waktu kita melihat bagian ini ya, itu kita bisa punya perspektif ini loh, termasuk kita apalagi orang Kristen ya, kita orang reform lagi. Calvin kan mengajarkan tentang third use of the law, yaitu fungsi Torah di dalam kehidupan orang-orang yang sudah lahir baru gitu. Jadi ini mesti dilihat di dalam perspektif good news itu. Torah is a good news ya. Bukan bad news yang sekedar hanya menyatakan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa terhadap itu gitu. Nah, ya, Book of Deuteronomy ya. Ini penting sih di dalam Pentateuch ini kan, itu kalau di dalam Pentateuch tempatnya itu kan itu terakhirnya Pentateuch ya. Tapi juga sebelumnya Yosua gitu kan ya. Ada orang bicara bukan cuma Pentateuch tapi juga Hexateuch bahkan gitu ya. Maksudnya ini anulah di kalangan scholar gitu, maksud untuk melihat kesatuan bahkan sampai kepada Yosua gitu. Tapi intinya penempatan Deuteronomi atau kitab ulangan di situ ya, kita bisa melihat sekaligus sebagai the ending of Pentateuch. Maksudnya kelima kitab Musa ini adalah yang terakhir gitu ya. Akhirnya ketika kelima kitab Musa, tapi juga sekaligus the beginning gitu. Beginningnya daripada terusan yang Yosua dan seterusnya itu. Sebagai ending, saudara bisa membaca bahwa di dalam buku ini ada di recall, diceritakan lagi tentang janji-janji yang sudah diberikan kepada bapak-bapak leluhur ya. Itu diangkat lagi gitu. Dan juga membicarakan tentang pembebasan di dalam kitab Keluaran misalnya ya. Juga menceritakan tentang event-event yang dialami oleh umat Allah di Gunung Sinai itu, di padang gurun ya. Tapi juga sekaligus look forward ya ke depan. Menjelang masuknya umat Israel ke Promised Land itu ya, dan lebih daripada itu. Jadi ini seperti kayak satu buku yang diapit dengan keempat sebelumnya, tapi juga mengantisipasi Promised Land yang dicatat di dalam Yosua ya. Arti daripada ini ya, copy of the law seperti yang dicatat di dalam 17-18 itu paling enggak ada beberapa ini ya, beberapa meanings gitu di dalamnya, beberapa yang penting gitu ya, yaitu bahwa pemberian ini ya, law itu bukan sesuatu yang diberikan once and for all ya, bukan sesuatu yang diberikan terus kemudian untuk selama-lamanya sekaligus itu ya, tapi merupakan satu hal yang sifatnya itu integral di dalam kehidupan yang sebelum Sinai, lalu kemudian yang berkembang terus ya. Setelah peristiwa Sinai itu, di mana itu diberikan di dalam konteks kebutuhan dari tempat dan juga waktu yang baru. Nah, ini tadi yang saya bilang, kontekstualisasi itu penting gitu. Jadi Deuteronomi itu membicarakan tentang kontekstualisasi dari Exodus, dari ini ya, janji-janji ancestral tadi yang kita bilang gitu. Biasanya ini secara apa ini sih? Secara apa ini namanya ya? Setting in life, kejadiannya itu Deuteronomi itu dikaitkan dengan the law book ya, yang ditemukan di temple, yaitu selama Yosia reform ya. Jadi Yosia itu melakukan reformasi, lalu terus kemudian ini ada law book yang ditemukan di sana ya, itu dikaitkan dengan Deuteronomi gitu. Memang kalau sudah melihat di dalam hal ini ada perbedaan perspektif ya antara orang-orang yang scholar yang ada konservatif, orang Injili dengan scholar yang lebih progresif gitu. Jadi mereka itu pandangannya kan tentang authorship, tentang penulis dan sebagainya memang nggak harus seperti yang dimengerti oleh ini ya, pandangan konservatif itu. Kita bisa move in between sih ya. Saya ngajar di STT, maksudnya dalam pengertian gini ya. Kita percaya betul-betul itu tuh dari Musa gitu ya. Tapi dari Musa kan bukan berarti kan Musa yang harus tulis semuanya gitu. Saudara ngerti nggak poin ini ya? Perkataannya kan tuh dari Musa gitu ya. Tapi kan nggak harus ditulis di dalam zamannya Musa. Bisa aja ditulis di dalam zaman belakang, di recall lagi gitu.
Sehingga penanggalannya pakai letter date juga nggak ada persoalan sebetulnya. Kalau ini mau dikaitkan dengan Josias Reform, ya juga nggak apa-apa juga gitu. Anyway, sesuatu yang dibangkitkan kembali dalam hal ini. Tapi itu persoalan inilah di dalam Pentateuch scholarship. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa bagian daripada teologi yang penting di sini ya. Kalau sudah membaca di situ di dalam kitab Ulangan ini salah satu center daripada teologi yang ditekankan di situ itu bicara tentang suppression of idolatry ya. Tentang apa ini? Penekanan daripada berhala gitu. Ini penting sekali. Ya. Dan yang kedua itu atau berkaitan dengan ini juga adalah sentralisasi tempat ibadah. Sentralisasi tempat ibadah. Maksudnya yang tanpa ini ya, itu orang akan jatuh sekali gampang sekali jatuh ke ini idolatri karena akhirnya melakukan penyembahan yang nggak diperintahkan oleh Tuhan. Sentralisasi dari ibadah. Ya. Nah kalau sudah membaca itu di dalam Perjanjian Lama ada istilah namanya the sin of Jerobeam ya. Dosa dari Jerobeam itu mendirikan tempat ibadah sendiri gitu. Jadi dia menolak sentralisasi tempat ibadah. Ini penting sekali untuk Deuteronomi. Bahkan ini kemudian menjelaskan ya kenapa itu kerajaan utara itu kolaps terlebih dahulu gitu. Yaitu pada 721 sebelum ini ya Kristus ya. 721 itu kan kolaps gitu. Nah itu penjelasannya kenapa? Ya lu bikin tempat ibadah sendiri sih soalnya gitu. Pantesan lu kolaps gitu. Penjelasannya. Tapi kemudian setelah itu 587 before Christ akhirnya kerajaan selatan juga kolaps juga gitu kan ya. Penjelasannya sama sebetulnya yaitu ini idolatry gitu. Jadi Deuteronomi ini ya menekankan tentang cult sentralisasi ya. Lalu juga bersamaan dengan itu yaitu bagaimana idolatry itu ditekan. Dengan kata lain ini mempersiapkan jalan kepada monoteisme ya. Saya ini nulis gini saudara mesti ngerti ya, bukan idolatry jadi monoteisme gitu. Peperangan terhadap idolatry ya, suppression of idolatry. Saya tulis suppression aja di atas. Ini mempersiapkan menjadi monoteis gitu. Jadi Yahweh di situ ya mau disembah dengan eksklusif ya, di tempat seperti yang dia kehendaki. Bukan di tempat yang manusia itu mendirikan sendiri, tapi di tempat yang Tuhan sendiri menetapkan. Lalu yang gak kalah penting di dalam hal ini juga ini ya theology of covenant, karena kita tadi juga bicara tentang covenant. Covenant of course itu sesuatu yang penting juga di dalam kitab Ulangan sebagaimana juga penting di dalam kitab Keluaran. Covenant diperbarui di sini ya. Dan kalau saudara membaca di situ ya ini ya covenantal formulanya itu kan Yahweh itu adalah Allah Israel dan Israel itu adalah umat Yahweh. Ini namanya formula ya. Yahweh itu adalah Allah Israel, Israel adalah umatnya Yahweh. Lalu kalau sudah membaca di dalam Deuteronomi 7 ayat 6 sampai 8, tolong baca bagian ini ya. Dari segala bangsa di atas kita menjadi umat kesayangan. Kan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka aku Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerahkannya kepada dari moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi kalau di dalam Deuteronomi 7 ayat 6 sampai 8 di situ ya, Yahweh memberikan dirinya itu kepada Israel, dia memilih ya. Sudah di sini sudah ada ini ya, apa itu
election ya. Itu sudah di dalam sistematik teologi itu sudah mesti membedakan antara election sama predestinasi ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Predestinasi itu bicara election dari perspektif God's decree gitu ya, dari God's sovereignty. Itu namanya predestinasi ya. Kalau kita bicara predestinasi itu kita bicara ada double predestinasi ya. Ada election and ada reprobation gitu. Itu predestinasi. Tapi kalau kita bicara election ya, itu kita bisa bicara election dari perspektif predestinasi, God's sovereignty, God's decree, atau kita bicara election di dalam pengertian ini adalah God's gracious act gitu ya, yang memilih Israel. Nah, kalau saudara melihat di sini ya, penekanannya Deuteronomi 7 ayat 6 sampai 8 yang kita baca ini lebih kepada predestinasi atau eleksi. Apa? Tuh agak kenceng dong? Election kan ya, betul kan ya? Karena nggak ngomongin bangsa-bangsa yang direprobat kan nggak ada gitu kan. Ini nggak bicara kedaulatan Allah yang di satu sisi ada election, di sisi lain reprobation itu nggak bicara itu gitu. Jadi ini bicara election sebetulnya. Gitu. Saudara nggak boleh ketukar tuh istilah predestinasi sama istilah election ya. Istilah election itu penekanannya itu lebih kepada God's gracious act ya. Penekanannya itu God's grace gitu. Dan persis seperti kayak saudara baca di sini kan ya, ada diberikan alasan gitu ya, atau non alasan lebih tepat. Kamu dipilih itu bukan karena kamu bangsa yang ini loh, besar gitu ya. Bukan karena itu gitu. Jadi ini unconditional election kalau pakai istilah ini ya, modern gitu. Tapi karena Karena Yahweh itu mengasihi Israel ya. Jadi ini ada theology of grace di dalamnya gitu ya, di dalam covenant ini gitu. Ada election ya, dan juga ada covenant. Kalau menurut Deuteronomy saya kita melihat covenant itu sekali lagi ya sebagai election, sehingga di dalamnya itu ada theology of grace itu ya. Bukan karena kamu itu adalah bangsa yang besar, tetapi karena kamu dikasihi oleh Yahweh. Itu penting bagian ini saya. Karena dikasihi. Karena Yahweh mengasihi Israel, Yahweh mengasihi umatnya. Jadi balik lagi ke Injil di sini. Di sisi yang lain ya, tadi kan dari sisi Yahweh kepada Israel, tapi sekarang dari sisi ini Yahweh ya, tuntutannya terhadap Israel itu sudah bisa baca masih di dalam pasal yang sama, ayat 9 sampai 11. Coba bacain di situ. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Ya itu masih ini ya, masih dari sisi Allah atau Yahweh kepada Israel ya. Tapi terusin. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ya. Dia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci dia. Terus? Dia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ya. Jadi berpeganglah pada perintah. Nah ini ya kalimat ini ya. Ini kalimat ini. Jadi berpeganglah. Terus? Yaitu ketetapan dan peraturan yang disampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Nah ini ayat ini penting sekali so ya. Ini so-called orang pakai istilah deuteronomistik teologi. Itu ya selain kita bicara deuteronomistik teologi sebetulnya ini ya ada banyak gitu centernya. Kan kita sudah singgung yang ini ya, monoteisme lah, kult sentralisasi dan sebagainya. Tapi salah satu kalau orang pakai istilah deuteronomistik teologi ya, tanpa pilihan, itu yang dimaksud adalah ayat ini gitu. Yaitu the so-called hukum tabur tua ya kalau di dalam istilah modern ya. Sudah pernah ini kan ya, tahu konsep ini kan ya. Jadi bagaimana itu konsepnya saya? Gimana? Coba jelasin dalam bahasa saudara. Bagaimana? Yang membenci akan iya, oke. Terus kemudian yang mengasihi? Ya, yang mengasihi akan diberkati gitu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, dia menjalankan kasih setia, compassion ya. Sampai kepada bahasa Indonesianya gitu. Keturunan atau apa? Anggota yang ke-1000 atau apa? Beribu-ribu keturunan gitu ya. Yaitu mereka yang mencintai dan bukan
Mereka yang mencintai dan berpegang pada perintahnya gitu kan ya. Jadi yang mencintai Tuhan, yang berpegang kepada perintahnya, itu Tuhan akan apa? Iya, berbelas kasihan sampai kepada beribu-ribu. Saya baca bahasa Indonesia lagi. 7 ayat 9 ya, sampai 11 ya. Allah itu setia, dia memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan ya. Tetapi terhadap diri setiap orang yang dari mereka yang membenci dia, yang melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu, ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris itu pakai istilah deed consequence ya. Saya sudah pernah ngomong. Ini ya, ada deed, ada apa? Konsekuensinya. Seperti kayak di dalam bahasa Indonesia ya, itu hukum tabur tuai, apa yang kita tabur ada tuayannya gitu kan ya. Nah ini kalau sudah melihat kan memang ada dasarnya di dalam Deuteronomi 7 ayat 9 11 yaitu waktu seseorang atau satu komunitas itu mengasihi dan menjaga perintah Tuhan ya, dia akan mendapatkan belas kasihan itu ya sampai kepada keturunan beribu-ribu. Tapi mereka yang membenci itu Tuhan akan membalasnya. Jadi kita bisa bilang love God ya. Itu adalah apa? Compassion ya. Bahasa Jerman sih pakai compassion kalau diterjemahin. Belas kasihan, kasih setia ya. Lalu terus kalau hate God, ini love God dalam pengertian memelihara Torah ya. Itu akan ada apa ini? Pembalasan bahasa Inggris ya. Terus bahasa Indonesia aja lah ya. Kita di Kelapa Gading kok. Pembalasan ya gitu ya. Nah sekarang sudah perhatikan ya. Di dalam gambaran ini ya. Ini kan merupakan satu gambaran yang diberikan oleh Yahweh gitu ya. Kalau kamu taat ya. Tuhan akan berbelas kasih kepada kamu. Kalau kamu membenci Allah. Akan ada pembalasan dari Tuhan. Dan Tuhan tuh nggak telat di dalam membalas gitu kan ya. Dia akan membalas itu. Nah, jangan lupa terus kemudian diakhiri dengan kalimat jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Penjabaran ini, atau introduksi ini kalau mau dibilang ya, introduksi tanda kutip, itu sebetulnya mau mengacu kepada goal pragmatiknya itu ya. Tujuannya adalah supaya kamu itu jangan tidak berpegang pada perintah Allah. Jelaskan ya. Jadi senternya itu gitu. Makanya diberikan penggambaran kayak begini yang rada menakutkan ini gitu. Menakutkan especially yang ini loh, yang kedua gitu kan ya. Tapi terus kemudian di dalam resepsinya ya, itu nggak menjadi center lagi gitu. Yaitu supaya orang itu berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan yang disampaikan. Bukan itu jadi senternya. Senternya yaitu bagaimana kita jangan sampai mengalami ini ya, tapi terus kemudian kita mengalami yang ini gitu. Persis di dalam persoalan hukum tabur tuai modern kan juga itu persoalannya ya. Orang nggak tertarik dengan apa yang seharusnya itu terus kita itu menabur dengan bagaimana, tapi lebih tertarik saya jangan sampai menuai kecelakaan gitu ya. Kalau bisa saya menuai blessing gitu. Kalau bisa saya yang tua itu adalah berkat gitu. Akhirnya itu bergeser senternya gitu. Dan pergeseran center seperti ini, bukan baru dalam zaman kita tentu saja. Dari dulu juga sudah bergeser gitu. Dari dulu juga sudah ada persoalan gitu. Waktu saudara membaca di dalam kitab Ayub kan, itu kan jelas gitu kan. Di situ kan persoalan, saya sudah pernah share bagian ini juga. Teman-temannya Ayub kan berpegang kepada deuteronomis teologi gitu kan. Ayub ini kan menderita gitu kan ya. Seperti kayak sedang dibales oleh Tuhan gitu ya. Kok hidupnya kok sial kayak begini. Nah itu pasti dia hate God gitu. Kan itu kesimpulannya temannya Ayub kan gitu. Berdasarkan deuteronomis teologi yang statis itu ya. Jadi ini dipakai menjadi satu apa ya, rumusan ya untuk membaca kehidupannya orang gitu. Kalau kamu kaya ya Tuhan pasti berkenan dah gitu. Orang kamu kaya kan berkat Tuhan, kaya kan bukan berkat setan gitu ya. Benar juga kan ya.
Kaya itu kan pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan memberi kamu sampai kaya, itu berarti Tuhan berkenan gitu. Tapi kalau kamu miskin bagaimana? Ya itu Tuhan nggak berkenan gitu. Pasti kamu sedang hate God. Pasti kamu sedang, kalau istilah modern, nggak beriman. Pasti kamu kurang taat kepada Tuhan gitu. Makanya terus kemudian ada pembalasan Tuhan. Sampai kamu dibikin miskin lah, sakit lah, kena kutuk lah, ini dan itu dan sebagainya. Sampai kamu nggak bisa mengalami hidup di dalam kelimpahan. Itu karena something wrong with you dan sebagainya. Ini distorsi modern ini dari dulu sudah ada gitu. Sampai kitab Ayub, kitab Ekklesiastis, ya, kitab Rut dan masih banyak yang lain itu satu persatu membereskan distorsi ini gitu. Salah satu yang dibereskan di dalam Ayub itu kan tesisnya kan mau mengatakan orang benar juga bisa menderita. Gitu. Ayub itu orang benar tapi dia bisa menderita. Gitu. Jadi ini juga bukan melanggar daripada hukum tabur tuai atau ini ya, consequence bukan itu saya. Karena kalau atau lebih tepat saya nggak pakai istilah itu ya. Ini nggak ada benturan sebenarnya dengan deuteronomistik teologi, nggak ada gitu. Karena deuteronomistik teologi yang asli itu ya, penekanan itu bukan pada ini loh, kiat untuk menjadi sukses atau diberkati. Kalau kamu setia, taat, baik-baik pelayanan, berkat Tuhan datang terus gitu ya. Kalau kamu kurang setia, kamu kurang perpuluhan dan sebagainya, maka akan ada pembalasan dari Tuhan. Ini bukan perangkat kiat sukses kayak begitu, bukan gitu. Tapi yang mau ditekankan di dalam deuteronomistik teologi itu adalah ayat yang ke-11 itu loh. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu. At all cost ya. Bagaimanapun juga berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu. Kalau saya baca kitab Ayub ya, ada ayat yang penting gitu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun mau terjadi apapun ya, sampai Yahweh menghancurkan aku dan sebagainya. Tapi tetap manusia harus takut akan Allah. Itu senternya deuteronomistik teologi actually gitu. Jadi yang dipegang itu adalah ajaran untuk setia kepada Yahweh. Karena Yahweh terlebih dahulu setia kepada Israel. Maka Israel mesti setia kepada Yahweh. At all cost. At all cost. Mau yang dialami apapun gitu ya. Tetap setia kepada Tuhan. Gitu. Jadi itu center daripada deuteronomistik teologi itu sebetulnya ada di sana. Tapi kemudian terus terjadi distorsi. Orang lebih suka untuk membicarakan situasi kehidupan daripada membicarakan hubungan dengan Yahweh gitu. Relasi dengan Yahweh, relasi personal ini jadi kurang penting gitu. Lalu mau coba untuk menjelaskan situasi keadaan sekarang ini karena apa sebetulnya gitu ya. Jadi sekarang situasi akhirnya menjadi new idolatry gitu. Waktu menjadi new idolatry itu sendiri sudah melawan daripada apa? Deuteronomistik teologi kan ya. Karena deuteronomistik teologi itu paling benci sama idolatry gitu. Kita bisa menjadikan situasi kehidupan kita yang diberkati, yang aman dan sebagainya itu jadi semacam Yahweh palsu loh. Semacam Tuhan atau Allah yang palsu gitu. Padahal yang mau dikejar di dalam deuteronomistik teologi ini kan relasi yang benar antara Israel dengan Allah, umat Allah dan Allah. Jadi dari sisi Allah, dari sisi Yahweh sudah dinyatakan 6-8 yang kita baca tadi ya. Yahweh memilih Israel ya. Bukan karena kualifikasi ada kelebihan di dalam Israel. Bukan karena Yahweh mengasihi ya. Jadi karena Yahweh mengasihi. Lalu dari sisi Israel kepada Yahweh bagaimana? Ya dia kan sudah dikasih oleh Yahweh. Sekarang dia mesti setia dong kepada Yahweh gitu. Ya. Hubungan ini loh saya. Covenantal relationship ini yang penting gitu. Covenant itu berarti bicara tentang relasi kan ya. Yaitu covenantal relationship. Itu yang mau dikejar oleh deuteronomistik itu sebetulnya itu. Gitu. Tapi distorsi terjadi, ini menjadi sekali lagi ya, semacam rumusan kiat sukses gitu. Oh jadi gini toh ceritanya, rahasia kesuksesan di dalam hidup gitu. Kalau saya taat mengasihi Tuhan, jadi saya ini diberkati gitu. Sampai ribuan keturunan lagi gitu kan ya. Terus kalau saya ini nggak taat atau saya membenci Tuhan, jadinya ya beginilah kehidupan berantakan gitu kan ya. Lalu orang menjadikan relasi dengan Yahweh yang sebetulnya adalah goal, itu menjadi sarana. Saudara nangkep poin ini ya. Itu relasi covenant yang seharusnya justru adalah goal, sekarang dipakai jadi sarana. Lalu goalnya adalah apa? Ya ini loh, Tuhan yang memberkati sampai ribuan keturunan, ini jadi goal baru gitu. Kita mau berkat Tuhan sampai ribuan keturunan, itu yang jadi goal baru. Tapi sekali lagi ya, ironically kalau kita baca dari perspektif deuteronomistik, bukankah itu yang disebut dengan idolatry sebetulnya gitu. Itu adalah berhala gitu.
di konsekuensi. Jadi seperti menghakimi orang lain. Ya. Susun. Ya. Seperti temannya Ayub begitu. Iya, iya. Lalu apa jawabannya kalau kita bilang dia tidak sedang dalam pembalasan Tuhan? Gini loh, kalau kita baca sampai ke New Testament itu kan kompleks ya gitu kan ya. Misalnya saya sudah pernah singgung bagian ini, saya sudah pernah khotbah juga. Misalnya waktu ini ya, orang buta itu kan ya. Itu kan tanya, ini dosanya siapa gitu? Dosanya dia atau dosanya apa itu orang tuanya gitu kan ya. Jadi sudah dimasukin ke sini pasti kan ya. Karena dia kan buta. Kalau buta kan nggak mungkin yang ini dong. Situasi ada di sini dong berarti. Ini pembalasan dari Tuhan. Nah ini Tuhan balas dosa siapa gitu. Masih ada dua versi, dosanya dia sendiri. Dia yang membenci Tuhan sampai buta, atau orang tuanya yang membenci Tuhan sampai dia buta kayak begitu kan ya. Kemungkinan ini juga nggak ada gitu dalam hal ini kan. Itu versi teologi murid-muridnya Yesus loh itu. Tapi terus kemudian Yesus menjawab apa gitu? Apa? Bukan orang tua atau dosa, neither nor gitu kan ya. Tetapi apa? Pekerjaan Tuhan itu mau dinyatakan di situ. Jadi instead of lihat ke belakang ala deuteronomistik itu Yesus seperti merelativisasi deuteronomistik teologi gitu. Deuteronomistik teologi ada limitasinya gitu. Limitasinya cuma bisa menjelaskan ke belakang gitu, secara cause and effect. Tapi Yesus bilang kita lihat ke depan dong. Whatever yang terjadi di belakang, ya sudah di belakang gitu. Kita nggak tertarik bicara itu. Kita tertarik move on-nya gimana gitu. Kalau bahasa modern gitu. Ini Indonesia dulu sekarang kayak gini nih persoalan dari siapa gitu. Sudah lah. Dari siapa ya? Dari siapa saja kayaknya. Termasuk mungkin saudara dan saya juga gitu yang berbagian gitu. Gak selesai saya mikirin ke belakang gitu. Bisa rumit gak karu-karuan gitu. Terus ya kita di dalam keadaan seperti ini kita move on-nya gimana gitu loh. Itu yang dibilang Yesus, saya pakai bahasa modern lah gitu ya. Ini orang ini mau saya sembuhkan. Saya bukan sedang mau menyelidiki, menganalisa sebetulnya lebih tepat ini dosa dari mana gitu kan. Itu ke belakang. Kalau jawabannya misalnya dosa orang tua atau dosanya dia. Lah terus apa? Ya dia tetap buta kan sebenarnya gitu. Gak menolong apa-apa gitu. Cuma menjelaskan penyebab saja gitu. Tapi Yesus mau mengajak itu murid-muridnya untuk melihat ke depan. Di dalam hal ini dia merelativisasi deuteronomistik teologi. Tapi di bagian lain ya. Di bagian lain kan Yesus bicara tentang orang yang ditimpa menara. Itu apa? Yang darahnya sama Pilatus dicampur sama darah binatang untuk dipersembahkan. Itu kekejian ya kalau untuk Israel gitu kan ya. Yesus bilang apa gitu? Yesus bilang apa? Orang yang ketimpa menara itu sama yang darahnya dicampur sama Pilatus sama darah binatang. Yesus bilang apa di situ? Ya kalau kamu nggak tapi kalimat sebelumnya apa? Iya, sangkamu dosa mereka itu lebih besar daripada dosamu gitu. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan mati dengan cara begitu juga gitu. Nah ini ya, kalimat ini ya, sangkamu dosa mereka ya lebih besar daripada dosamu ya. Jadi kalau saudara di dalam kalimat itu ya ada relativitas daripada deuteronomistik teologi dalam pengertian gini loh saya. Mereka kan kayaknya menderita bener gitu loh, kayaknya sampai dicampur darahnya dengan darah binatang itu kok sial bener gitu kan ya. Ini must be orang-orang yang membenci Tuhan gitu ya. Kan orang bisa tarik kesimpulan gara-gara membenci Tuhan dengan demikian radikal. Akhirnya dibales oleh Tuhan sampai kayak begitu ketimpa menara. Saya yang gak ketimpa menara cuma kena tai burung gitu ya. Itu dosanya agak sedikit kecil lah gitu ya. Gak ketimpa menara cuma ketimpa tai burung gitu misalnya gitu ya. Terus Yesus bilang sangkamu dosamu lebih kecil daripada mereka. Dosanya mereka lebih besar gitu kan. Ini kan sebenarnya sedikit menggoyang bagian ini kan gitu kan. Deuteronomistik teologi. Yet on the other hand kalau sudah lihat dengan mengatakan dosanya mereka ya. Berarti Yesus juga affirm bahwa keadaan ini juga karena dosa kan. Sudah masih bisa ngikutin saya kan. Berarti masih deuteronomistik juga. Dan the fact bahwa Yesus bilang kalau kamu nggak bertobat, kamu juga akan mati kayak begitu. Itu affirming deuteronomistik teologi loh actually gitu. Affirming deuteronomistik teologi dan relativizing deuteronomistik teologi gitu. Nah gambaran-gambaran kayak begini, so ini progressive revelation ya gitu. Maksudnya makin lama makin komplit. Ini membuat kita jadi lebih mengerti kalau kita mau menempatkan hukum tabur tua itu bagaimana harusnya gitu. Sudah jelas bukan dalam pengertian ini gitu. That's too simple gitu. Maksudnya itu sangat primitif actually gitu. Di dalam perjanjian lama sendiri juga sudah diberesin sejak kapan-kapan. Lalu Yesus datang, dia menambah lagi dengan kekayaan tafsiran deuteronomistik teologi gitu ya. Dan kita mesti mengenal kelimpahan itu gitu dalam hal ini. Intinya sekali lagi ya, saya mau tekankan adalah yang mau dikejar oleh deuteronomistik teologi itu adalah
covenantal relationship gitu. Bukan mengejar ini nih, bukan gitu, situasinya gitu. Tapi bagaimana orang itu masuk di dalam covenantal relationship, hubungan perjanjian dengan Yahweh ya. Yahweh itu Allah yang setia, lalu kita juga mesti setia kepada Yahweh at all cost. Lalu penghiburannya yaitu ini, gini loh. Karena kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan itu berbelas kasihan gitu. Ini actually yang sesuatu yang menguatkan kita, tapi nggak boleh jadi motivasinya gitu. Motivasinya itu tetap adalah covenantal relationship dengan Yahweh. Makanya Ayub itu diuji di dalam bagian itu ya. Actually itu yang mau sebelum dibereskan oleh penulis Ayub, ya semuanya dari perspektif penulis Ayub Roh Kudus gitu ya, dan penulis Ayub manusianya. Tapi kalau sudah baca di dalam ceritanya yang pertama kali menggoncang Deuteronomi teologi kan setan sebenarnya gitu. Maksudnya setan sendiri membereskan distorsi Deuteronomi teologi yang keliru. Sudah tahu nggak ada ayat itu di Ayub? Lah kamu pagerin semua hidupnya Ayub, ya lihatlah dia setia gitu. Lu pagerin semua, coba lu bikin dia kaya dan sehat dan anaknya bagus-bagus, lucu-lucu, cantik-cantik dan rumahnya besar kayak gitu. Lu pagerin kayak begini ya siapa yang nggak setia coba di dalam keadaan seperti. Coba lu ambil itu, coba ambil kesehatannya. Ntar ngomong lagi dia bisa tetap setia nggak sama lu? Itu setan itu sudah membereskan distorsi Deuteronomi teologi. Setan loh saya. Jadi kalau orang sekarang masih nggak beres distorsi itu ya. Itu teologi lebih parah dari setan actually gitu. Mau pakai istilah apa lagi ya disebut teologi satanik pun gak cocok saya, itu lebih buruk daripada teologi satanik gitu lah kira-kira ya. Nangkep gak saya poin ini kan? Ironi itu. Karena setan di dalam kitab Ayub pun sudah berusaha membereskan itu gitu. Itu variasi alternatif itu ya. Disodorkan kepada Yahweh. Yahweh terima. Itu berarti teologi yang baik saya gitu. Sudah pernah pikir ini gak? Setan kan bilang, dia kaya, dia taat, ya iyalah gitu. Coba lu tarik itu loh, lu tarik, ntar kita ngomong lagi dia bisa setia nggak? Sama Yahweh kan bilang, oke, tarik gitu. Berarti teologi setan ini disetujui oleh Tuhan gitu. Ini teologi yang benar gitu. Nah nggak saya poin ini. Sudah jarang lah dengar kalimat kayak gini di gereja reform lagi gitu ya. Mulai kapan setan bisa benar itu gitu kan ya? Tapi ini sedikit saja saya mesti ngomong ini minoritas gitu ya. Saudara jangan terus mulai sekarang saya mau menyelidiki teologi setan karena banyak benernya kayaknya gitu. Enggak loh ya, enggak, saya enggak ngajarin itu saya. Di dalam kitab Ayub ya iya gitu. Di dalam kitab Ayub waktu dia tawarkan kalimat itu kan Yahweh setuju gitu. Berarti itu teologi yang baik gitu. Ini mau masuk kepada gambaran apa ya? Faithfulness yang bukan karena apa itu namanya? Atau pinjam istilah Immanuel Kant itu disinterested gitu ya namanya. Bukan karena ada interest tertentu gitu, tapi disinterested love. Ya. Bukan karena sesuatu dia taat karena diberkati, dia mencintai Tuhan karena dipageri daripada semua kecelakaan, bukan. Tapi itu diambil pun dia juga taat. Makanya terus kemudian Yahweh masuk ke dalam itu kan apa namanya? Wages itu apa namanya? Wage apa bahasa Indonesia ya? Taruhan ya. Benar ya taruhan ya. Benar nggak sih saya? Ini kan taruhan gitu ya. Taruhan bukan dalam pengertian gamble loh, saya bukan ya. Tapi apa ya? Wages ya bahasa Inggrisnya ngomongnya. Dipertaruhkan gitu. Oke, ya udah, coba aja gitu kan ya. Itu Tuhan sudah melihat bahwa Ayub akan tetap taat meskipun bukan tanpa ini ya. Bukan tanpa jungkir balik loh itu apa taatnya gitu kan. Sudah melihat mulai pasal 3 kan banyak ini ya, pergumulan juga di dalamnya gitu. Bukan ketaatan yang steril maksudnya gitu. Nah, balik lagi saya. Jadi kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, yang dikejar di dalam Deuteronomi teologi event ya, bahkan kitab-kitab seperti Ayub itu sangat berpolemik dengannya. Tapi juga on the other hand juga mengafirmasi, menegaskan kembali senternya Deuteronomi teologi. Ini yang menarik saya di dalam Alkitab. Satu sisi berpolemik keras gitu ya. Tapi sebetulnya polemiknya itu bukan dengan Deuteronomi teologi asli, dengan distorsinya sebetulnya gitu. Dengan distorsinya, dengan resepsinya yang keliru gitu ya. Itu yang diberesin gitu. Tapi bersamaan dengan itu terus meneguhkan kembali Deuteronomi teologi. Karena sekali lagi kalau sudah baca dalam kitab Ayub, itu penekanannya ya. Di dalam keadaan apapun kita mesti tetap takut akan dia gitu. Itu penekanan di dalam kitab bijaksana yang sangat sinkron dengan Deuteronomi teologi gitu. Pak, mengenai yang pemilihan tadi Pak, bahwa kan Israel itu dipilih bukan karena ya kualifikasinya masuk, tapi karena kasih. Nah,
di saat itu pun kan juga banyak bangsa-bangsa yang pasti kualifikasinya juga nggak masuk. Ya oke. Kan dipilih karena kasih. Berarti di sini kan Allah seolah-olah sudah pilih kasih, Pak. Semena-mena. Allah mengasihi Israel, aku tidak mengasihi. Seperti aku pilih Yakub dan tidak pilih Esau. Kan apakah itu tidak berarti sudah semena-mena, Pak? Enggak sih, kita nggak percaya Allah semena-mena gitu. Istilah semena-mena, arbitrary, lempar dadu atau apapun istilahnya ya, itu nggak cocok diterapkan kepada atribut Allah gitu. Karena keterbatasan kita mengenal maha bijaksana Allah, maka kita melihat Allah seperti semena-mena gitu. Tapi di dalam diri Allah itu ada pertimbangan yang luar biasa bijaksana yang kita susah mengerti gitu. Saya ambil contoh sederhana ya, Tuhan bisa membiarkan Auschwitz begitu lama. Auschwitz tahu ya di Jerman, yang orang kamp konsentrasi itu berapa lama di situ gitu. Hitler mau diasasinasi gagal. Kalau saya jadi Tuhan, minta maaf ya kalimat ini, saya bikin berhasil, malah sebelumnya saya bikin dia mati waktu bayi kali sekaligus gitu ya. Ini ngomong gini ngawur ya gitu. Waktu bayi aja sekalian dia nggak usah lahir gitu kan. The fact bahwa Tuhan sudah lihat Hitler tuh bakal kayak gitu dan dia masih menjaga ini bayi ya lahir, ya tumbuh sehat, bisa ada kumis dan sebagainya gitu ya. Itu bijaksana dari mana gitu misalnya kan ya. Kita sebagai manusia bisa kurang ajar kayak begitu loh. Untuk saya bijaksana adalah Hitler mati waktu bayi gitu kan. Bijaksana Tuhan itu enggak. Bijaksana dia menganiaya orang Yahudi. Terus gereja-gereja di Jerman semuanya gini sama dia. Itu bijaksana Tuhan. Kita kalau mau jadi penasihatnya, Tuhan, kayaknya lu keliru loh Tuhan. Ya boleh daftar sih gitu. Boleh daftar jadi bijaksana Tuhan. Memang kita nggak mampu menyelami bagian itu gitu. Kita nggak bisa ngerti gitu. Mungkin sampai sekarang pun juga tetap nggak bisa menjelaskan gitu. Kenapa Hitler masih hidup gitu? Kenapa orang seperti ya orang-orang kejam itulah, ya satu persatu kita bisa list. Kenapa nggak mati waktu bayi aja gitu? Itu bijaksana kita nggak bisa tembus bagian itu. Pak ya? Kenapa? Seperti Yudas juga berarti Pak? Iya, kalau Yudas bisa dijelaskan langsung gitu. Kalau Yudas bisa dijelaskan karena kan dipakai secara negatif di dalam peristiwa penebusan gitu. Tapi untuk Hitler dipakai, kita bisa aja sih tulis buku di dalam hal apa Hitler itu baik untuk kerajaan Allah. Tapi nggak gampang-gampang banget belum nulis kayak gini. Di dalam hal apa Xi Jinping sekarang baik untuk kerajaan Allah ya. Agak susah loh ngomongnya, belum selesai juga hidupnya soalnya. Tapi itu di dalam bijaksana Tuhan ada ini nih, ada penjelasannya gitu. Betul, memang bukan cuma Israel yang kecil gitu ya, tapi Yahweh memilih Israel gitu dengan nggak ada kualifikasi itu ya karena Yahweh. Alasannya cuma satu, Yahweh mengasihi Israel. Itu kita mesti puas dengan alasan itu. Sebetulnya istilah pilih kasih ya, itu lebih nggak cocok diterapkan kepada election atau even predestinasi gitu. Gini ya, kalau saya balik ya, misalnya Tuhan itu mengasihi yang punya kualifikasi gitu. Itu yang pilih kasih gitu. Bisa ngikutin nggak logika ini? Ya, saya punya anak ya, yang hormat sama saya, sama anak yang rada kurang ajar gitu ya. Saya mengasihi anak yang hormat sama saya. Itu saya pilih kasih. Pilih kasih apa? Saya pilih dia yang menghormati saya. Itu by definition pilih kasih namanya gitu. Conditional maksudnya. Tapi kalau saya mengasihi orang yang nggak punya kualifikasi, dia kurang ajar, tapi saya tetap mengasihi. Saya nggak pilih kasih. Itu justru nggak pilih kasih. Nggak pilih kasih itu namanya unconditional gitu. Jangan dibalik saya logikanya gitu. Allah memilih Yakub berarti pilih kasih. Justru nggak pilih kasih. Kalau Allah memilih Esau malah yang pilih kasih. Kenapa? Karena Esau lebih sopan orangnya. Karena Esau bukan penipu. Esau bisa berburu. Dia lebih ada achievement orangnya. Gitu. Dia bisa masak. Yakub itu keasinan melulu gitu misalnya ya. Atau apa gitu. Kenapa Yahweh mesti mengasihi Yakub gitu loh. Kalau Allah pilih kasih, dia mengasihi Esau lah gitu. Esau lebih punya kualitas moral kok di dalam hal ini. Tapi justru karena dia nggak pilih kasih, makanya dia pilih Yakub gitu. Membuktikan dia nggak pilih kasih. Karena nggak ada dasarnya sama sekali. Kenapa mesti pilih orang kayak begini? Yang nggak bisa berburu, yang nggak bisa masak, perhaps gitu ya. Nggak tahu mau di rumah terus sama mamanya, nggak tahu jangan-jangan dia bikin streaming lagi gitu kan ya. Sudah lagi bikin streaming lagi misalnya gitu ya. Dasarnya apa coba Allah itu mesti mengasihi Yakub? Justru karena dia nggak pilih kasih, justru unconditional itu love-nya gitu, nggak ada dasarnya.
Dasarnya yaitu dia sendiri mengasihi gitu. Itu ini bijaksana ilahi gitu. Bijaksana kita itu kan like and dislike gitu. Kita itu pilih kasih, kita ini manusia yang pilih kasih. Orang yang kaya kita hormati gitu ya. Yang kayaknya nggak terlalu kaya kita buang muka. Ya inilah orang pilih kasih namanya gitu. Jangan terjebak sama perkataannya orang Arminian yang nggak ada logika itu. Salah itu cara mikirnya. Jadi penekanannya sekali lagi saya itu kepada ini ya hubungan covenantal. Nah kalau kita ini pandangan ini ya Pak, scholars perjanjian lama, mereka itu percaya ada yang namanya Deuteronomistic School ya. Deuteronomi ini aliran Deuteronomistic ya. Teologinya itu sangat khas ya dengan penekanan-penekanan kita ngomong gitu ya. Ini bahkan menjadi satu school. School itu maksudnya bukan sekolah saya, tapi satu aliran gitu ya. Kayak kita bisa ngomong juga reform itu juga a theological school juga gitu. Satu aliran gitu kan ya, satu. Nah ini Deuteronomistic School namanya ya, aliran teologi Deuteronomistic. Itu kalau di dalam pembacaan later dating, itu dipercaya dari 8 sampai 6 centuries sebelum Kristus ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang waktu menulis, mereka penekanannya itu, mereka sendiri tugasnya most probably itu adalah preaching and teaching. Mereka ini pengkhotbah dan juga pengajar. Deuteronomistic School. Apa yang diajarkan? Ya ini terutama pentingnya monoteismus ya, bahaya idolatry, bahwa cult sentralisasi itu penting gitu ya. Karena kalau ini nggak dijaga, yang terjadi itu adalah apa? Exile. Nah ini loh, model ini loh saya. Sudah nangkep ya poinnya ya. Kenapa pakai model ini untuk menjelaskan? Kita ini sekarang di sini kan ya, exile. Kenapa? Because we hate God. Gitu. Exile, ya kerajaan utara. Kerajaan utara kan jatuh terlebih dahulu ya. Kenapa mereka jatuh? Ya iyalah, mereka nggak taat sama kult sentralisasi. Mereka bikin sendiri itu tempat ibadah di sana. Makanya kolaps. Nah waktu itu kerajaan selatan masih bangga sekali. Kita ini, yang benar gitu kan ya. Kita kan ngikutin Yahweh. Disuruh ibadah di situ ya di situ gitu ya. Kita nggak mendirikan tempat danlah dan sebagainya. Itu kalau ditarik sampai ke ini saya Pak, Deuteronomistic School ditarik sampai kepada rajutan redaksional ini ya. Misalnya apa itu? Kitab Exodus. Mereka sampai mengaitkan dengan golden calf itu ya. Sudah tahu kan cerita anak lembu emas itu kan. Nah itu aliran Deuteronomistik mau mengatakan itulah gitu ya. Peristiwa itu bikin kacau balau. Golden calf itu sama seperti kayak orang kerajaan utara itu bikin sentralisasi sendiri gitu. Seperti kayak golden calf, mereka bikin sendiri penyembahan berhala. Akhirnya kolaps, Tuhan marah, seperti Tuhan marah pada itu aliran Deuteronomistic School gitu. Ya, jadi itu rajutan redaksional yang dipercaya berasal daripada Deuteronomic School ya. Kalau orang liberal, saya itu mikirnya adalah peristiwa itu tentu saja nggak historis, di-create oleh preacher-preacher Deuteronomistic School. Kalau kita orang Injili, ya saya sendiri percaya itu tetap peristiwa historis, betul-betul terjadi, tapi nggak ada persoalan ditambahkan belakangan, gitu. Nggak ada persoalan. Baru dicatat belakangan, redaksional belakangan juga nggak ada persoalan. Toh kejadiannya memang benar-benar terjadi, gitu. Seperti ini ya, kitab Injil misalnya. Nggak semua peristiwa itu ada sendiri. Kalimat itu kan ada di dalam Injil Yohanes. Gak semua peristiwa yang ada itu dicatatkan ya. Kalau dicatat mau berapa tebel bukunya gitu. Jadi ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus yang pasti gak dicatat gitu. Ya. Nah, misalnya gini ya, ada satu kejadian deh yang gak dicatat, tapi terus kemudian later generation menemukan bahwa itu penting dan harus dicatat karena bisa menjadikan pengajaran untuk orang lain. Ditambahin redaksional, gak ada persoalan dong sebenarnya. Kita nggak harus masuk kepada kesimpulan bahwa itu di-invent oleh later generation, padahal nggak pernah terjadi gitu misalnya. Tapi bisa dimengerti dalam pengertian memang sudah pernah terjadi, tapi dalam penulisan awal ya memang nggak ada orang digerakkan Tuhan untuk menulis, baru belakangan Roh Kudus menggerakkan later generation untuk menulis bagian itu. Gitu. So still Deuteronomic School. Gitu. Maksudnya ini saya keindahannya pakai metode kayak gini, saudara waktu baca Alkitab itu saudara bisa melihat color gitu. Ini bukan satu color teologi Moses gitu ya, satu orang gitu ya. Tapi ada rajutan yang colorful gitu sebetulnya. Ada yang menekankan election, ada yang menekankan covenant, ada yang menekankan monoteisme, ada yang menekankan cult sentralisasi gitu ya.
Deuteronomistik teologi di dalam pengertian apa? Nah itu colorful gitu. Nah, waktu saudara baca Perjanjian Baru, saudara baca Ayub, saudara baca itu seperti kayak ada rajutannya gitu. Ini ada colornya Deuteronomistik sebetulnya. Color yang dikoreksi, at the same time juga ditebelin gitu loh. Itu sangat menarik kalau kita baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari perspektif ini gitu. Karena teologinya itu banyak sebetulnya gitu. Bukan cuma one single theology gitu ya. Makanya kalau orang sekarang bicaranya bukan theology of Old Testament, itu kuno sih. Bukan theology of the Old Testament, tapi theologies of the Old Testament gitu. Teologinya itu banyak. Penekanannya itu banyak dalam hal ini. Nah, ini ya, orang-orang Deuteronomistic School ini, mereka itu pengkhotbah, mereka itu pengajar. Jadi agendanya ini adalah agenda katekistikal gitu. Agenda katekisasi sebetulnya gitu. Yang mau diajarkan kepada umat Israel. Makanya ada kalimat-kalimat seperti ajarkanlah berulang-ulang ya. Kamu ada di mana, kamu sedang bangun dan sebagainya, tuliskanlah di mana-mana. Itu kepentingan katekistikal sebetulnya. Kalau sudah membaca di situ ya. Nah, sekali lagi, kalau ini ya tafsiran ini diterima, maka sudah bisa melihat ada core materialnya dari Deuteronomi ini. Itu bisa di trace back sampai kepada certain religious centers ya di Northern Kingdom, kerajaan utara ya. Yang setelah destruction tahun 721 itu ya, waktu collapse itu ya. Terus mereka melarikan diri ke selatan. Orang-orang ini maksudnya. Lalu di sana mereka, ini salah satu rekonstruksinya maksudnya ya, berjumpa dengan leader-leader religius yang lain yang juga simpatetik dengan bahan itu gitu. Terus kemudian mereka di sini termasuk berperan di dalam reform efforts yang sudah bisa baca di Dua Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8 itu under Hezekia ya. Dua Raja-Raja 18 1 sampai 8 Hezekia. Tapi terus kemudian mereka itu bergerak di bawah tanah selama pemerintahan Manase, karena Manase itu apostate king, si Manase ya. Dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi mereka ini repot di dalam ini zamannya Manase. Manase itu 687 sampai 642 sebelum Kristus. Lalu mereka naik lagi di zamannya Yosia. Tadi saya ngomong Yosia reform kan ya. Reform dari Yosia itu 640 sampai 609 ya. Nah terus waktu itu Yosia mati 609 sebelum Kristus, itu Yosia mati. Nah terus kemudian di sini muncul military pressure daripada Babilonia itu ya. Kan kerajaan utara sudah kolaps kan, kerajaan selatan sekarang mulai kena pressure dari Babilonia dan akhirnya kemudian menghancurkan Yerusalem ya. Ini sentralisasinya kan di Yerusalem ya. Akhirnya Yerusalem yang dipercaya, kalau sudah baca certain Mazmur itu percaya kota Sion, kota Allah, seluruh dunia goncang ya. Kota Sion itu nggak akan goyang gitu kan. Itu optimisme daripada Sion teologi ya, di dalam tahap awal. Tapi ternyata di Yerusalem kolaps juga gitu. Waktu Yerusalem kolaps itu betul-betul shocking gitu. Karena teologi Sion jadi ambruk di situ. Sudah nangkep ya poin ini ya. Sudah tahu kan ya, di ayat-ayat Alkitab ada bilang seluruh dunia goncang ya. Yerusalem itu akan tetap kokoh. Karena apa? Karena di sini ada bait Allah. Bait Allah ini adalah mediasi heaven and earth. Gak mungkin bisa dirusak. Ini kebal terhadap penghancuran gitu. Waktu mereka melihat kerajaan utara kolaps, waktu terus kemudian kerajaan, siapa itu kerajaan? Lupa siapa ini. Ya akhirnya gak jadi itu ya. Siapa ya namanya? Akhirnya Yerusalem selamat ya. Jadi mereka makin kokoh dengan kepercayaan Sion teologi. Tapi begitu tahun 587 ternyata Yerusalem juga kolaps. Itu semua orang bingung. Ini bagaimana? Jadi salah semua dong ini di dalam Alkitab dibilang. Katanya Sion gak pernah goncang. Katanya seluruh dunia boleh jatuh, boleh kolaps, Yerusalem gak akan jatuh. Sekarang kenyataannya jatuh. Mereka cari penjelasan lagi, balik lagi, Deuteronomistik teologi. Karena kalau sudah membaca di dalam tulisan nabi-nabi gitu ya, mereka akan berkata itu karena kamu juga sudah berzina. Gitu. Jadi yang berzina itu bukan cuma kerajaan utara, kerajaan selatan juga. Gitu. Itu salah satu aduh lupa saya. Yeskel atau Yeremia ya, menggambarkan Yerusalem itu sebagai perempuan sundal gitu ya. Ya sudah bisa menemukan ini ya kan. Itu dianggap bagian yang paling teks Alkitab yang so-called paling pornografik ya, itu bagian itu gitu. Tapi bukan bicara tentang betul-betul perempuan ya, itu bicara tentang ini ya, persundalan Yerusalem gitu.
Jadi apa ini kerajaan selatan ya pada akhirnya 587 itu juga masuk kepada exile ya, itu under Babilonia gitu. Nah itu dijelaskan, penjelasannya apa ya? Penjelasannya berdasarkan deuteronomistic teologi. Kenapa mereka sampai mengalami exile? Ya penjelasannya di sini. Because you hate God. Karena kamu, meskipun kamu seperti kayak memelihara sentralisasi, Yerusalem sih Yerusalem, tapi coba ibadahmu itu sebetulnya apa gitu kan ya. Kamu nggak betul-betul beribadah, cuma dengan mulutmu, hatimu itu jauh daripada Tuhan gitu. Jadi itu bukan ibadah. Jadi ini jadi persoalan di situ ya. Jadi Deuteronomistic School ini juga sekaligus menjadi penjelasan kenapa akhirnya kerajaan utara dan kerajaan selatan itu masuk ke dalam exile. Mereka juga melakukan editing dari Yosua sampai raja-raja. The so-called DTR ya. Kalau DTR itu namanya ini apa? Deuteronomis DTR, kalau sudah ketemu istilah DTR di buku-buku Perjanjian Lama itu maksudnya ini ya. Deuteronomistische Geschichte itu adalah Deuteronomistic History. Ya Yosua sampai Kings itu kan disebut sebagai historical books ya. But still under the influence of Deuteronomistic theology. Karena sejarah itu menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa mereka akhirnya masuk ke exile gitu. Pasti bisa ngerti saya bagian ini ya. Jadi ini bukan cuma sekedar rekor daripada sejarah ditulis gitu. Tapi dari perspektif Deuteronomistic teologi itu menjelaskan kenapa bangsa Israel ya, yang tadinya berjaya, Yosua menggantikan Musa, sampai terus ada hakim-hakim, akhirnya Tuhan menjadikan raja, Saul, Daud dan sebagainya gitu ya, Salomo, terus akhirnya itu kepada exile gitu. Jadi dari perspektif Deuteronomistic teologi itu Yosua sampai Kings itu bisa dijelaskan berdasarkan ini gitu. Makanya ayat ini penting sekali saya. Kalau saudara baca di dalam Raja-Raja kan ada kalimat ini ya. Tetapi raja ini melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi raja yang ini itu apa? Satu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, satu lagi benar di hadapan Tuhan gitu. Itu under Deuteronomistic teologi sebetulnya gitu. Dia diselamatkan gitu ya. Yang mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah apa? Apa saya? Matius 7. Ya, melakukan kehendak Allah. Yang melakukan. Melakukan itu berarti doing gitu. Doing the will of God. Itu kategori keselamatan gitu. Bukan bicara belief disbelief ala Yohanes, bukan bicara faith ala ini Paulus gitu ya. Tapi doing the will of God gitu. Dan ini bukan anti anugerah, bukan gitu. Ini juga bukan anti iman gitu ya dalam hal ini, bukan gitu. Itu semua integrated, tapi penekanannya sudah melihat di dalam hal ini Matius itu sangat dekat dengan Deuteronomistic teologi gitu. Makanya saya di dalam iman Kristen ya, kalau pengertian saudara itu bukan cuma Paulus gitu ya, itu bukan cuma Yohanes. Saudara juga baca Yakobus dan Matius dan kitab Ulangan gitu. Sebetulnya di dalam ini ya, di dalam apa ini? Spiritualitas Kristen bukan nggak ada tempat gitu untuk ini, untuk reward and punishment gitu. Itu Deuteronomistic itu Kristen gitu. Bukan pinjaman dari teologi karma, bukan. Ini Deuteronomistic actually gitu. Tapi yang menjadi persoalan sekali lagi ya, jangan dijadiin motivasi bagian ini ya. Karena Deuteronomistic itu yang ditekankan adalah covenantal relationnya itu loh. Itu jagalah hubunganmu dengan Yahweh gitu. Karena kalau kamu nggak jaga, nanti kamu itu kacau. Kamu masuk exile, lu sendiri yang rugi gitu ya. Hidupmu itu hancur berantakan gitu ya. Tuhan sih nggak kenapa-kenapa gitu, tapi hidup lu sendiri abis, kelar lu gitu. Kalau lu nggak jaga baik-baik hubunganmu dengan Tuhan. Core-nya itu sebetulnya menjaga hubungan dengan Tuhan, faithful gitu. Fidelitas ya, ini apa? Kesetiaan itu penting sekali ya. Sama seperti Yahweh itu setia kepada Israel, demikian Israel masih setia kepada Yahweh gitu. Dan saudara perhatikan ya bahwa the entire text di dalam Deuteronomi itu sangat ini ya Pak, personalized di dalam pengertian di situ pakai kata sapa you ya. Kalau engkau lalu ada us, ada we gitu ya, very personalized. Ini sedikit comparable kalau saudara baca apa itu misalnya ya Heidelberg Catechismus gitu ya. What is your only comfort in life and death gitu kan ya. Pertanyaan, apakah penghiburanmu gitu ya. Terus jawabannya bahwa
aku ya, ini adalah milik Kristus, aku ya jawabannya. Agak sedikit lain sama Westminster yang rada objektif gitu ya. Apakah tujuan hidup manusia gitu ya? Apakah tujuan hidup manusia yang tertinggi? Itu jawab, yaitu untuk memuliakan, menikmati dan memuliakan Allah gitu kan. Tujuan hidup manusia. Bukan, apakah tujuan hidupmu? Enggak kan ya, itu bukan Westminster kan ya. Jadi Westminster itu objektif gitu. Kalau Heidelberg Catechismus itu sangat-sangat personal gitu ya. Langsung bicara kepada orang, jawab juga dia sendiri. In a way ya, ini Heidelberg Catechismus itu modelnya itu ini Deuteronomy gitu. Kalau saudara baca Calvin Institute itu very personalized ya. Itu dia bicara tentang knowledge of ourselves. Dia bukan bicara tentang knowledge of self. That self, dia nggak bicara itu orang enlightenment, orang modern. Jadi kalau saudara baca ini ya Pak Calvin itu dia pakai istilah we, ya istilah kami dan sebagainya untuk include pembacanya. Tapi kalau sekarang di dalam dunia modern, saudara tulis disertasi ya Pak. Saudara tulis kami kita itu coret, nggak objektif gitu ya. Mesti pakai bahasa impersonal gitu ya. It can be observed that gitu misalnya. It can be observed that gitu ya. Gini. Jadi ini pembacaan objektif gitu. Regardless siapapun yang observe gitu. Tapi kalau saya bilang misalnya in this passage we can observe, why harus we gitu misalnya. Kenapa harus kelompok lu yang observe? Memangnya kalau kita yang observe jadi nggak ketemu. Itu kelompok lu tuh yang observe gitu. Baru itu jadi benar, jadi rumit kayak gini nih. Jadi it can be observed. Siapa yang observe? Everybody in this whole planet boleh observe. Dan jawabannya adalah ini gitu kan. Itu namanya ini akademis itu. Akademisnya orang enlightenment maksudnya. Tapi kalau akademisnya orang Renaissance agak sedikit lain. Dan di Alkitab sudah pasti lain sudah dalam bagian ini gitu. Di Katekismus itu nggak akademis untuk orang enlightenment. Itu terlalu banyak pakai aku dan kamu gitu. Tentang perbedaan dari Matius, Yohanes, yang Matius lebih Deuteronomis, teologi dan seterusnya gitu. Terus kalau Paulus kan penekanan lebih pada faith gitu. Tapi apakah itu berlaku untuk seluruh teologi Paulus di dalam kitab-kitab penulisannya, atau tapi tetap penulisan Paulus masih tetap ada yang deuteronomistik, misalnya seperti contoh dalam Galatia 6 ayat 7 yang ada jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Itu juga apa bisa katakan untuk bagian itu juga bagian itu. Jadi ini pasti ada nuans ya di dalam ini ya, di dalam apa itu teologinya Paulus pasti ada nuans gitu. Actually gini, di dalam Matius, despite penekanannya itu doing the will of God, good deeds dan sebagainya, tapi bukan tanpa melodi grace and faith dan mercy dan sebagainya. Itu tetap present gitu ya. On the other hand, waktu kita bicara Paulus, seperti kayak rada antinomos gitu ya, tapi nggak pernah menjadi antinomianis. Dia seperti kayak sangat merendahkan Torah, especially Galatia gitu dalam hal ini. Tapi kalau sudah lihat di dalam kitab Galatia, terus kemudian dia bisa bicara tentang Christian virtue gitu. Ya sebetulnya agak nggak nyambung sama penekanan saved by grace alone, through faith alone ya. Itu tiba-tiba bicara tentang Christian virtue itu kan agak nggak nyambung ya sebetulnya gitu. Karena Christian virtue itu kan lebih nyambung sama ngomongnya doing the will of God gitu kan. Sudah bisa ngerti kan maksudnya. Jadi ini kan seperti kayak sesuatu yang, loh kok tiba-tiba bicara tentang virtue. Nah, kalau sudah baca di dalam Protestan spiritualitas itu sangat-sangat kritikal terhadap virtues ya. Itu mau Luther lah mau Calvin gitu ya. Yang namanya kebajikan itu selalu dianggap itu kain kotor gitu misalnya. Selalu ada bercak dosana begitu ya. Total depravity dan sebagainya gitu. Itu tradisi kita gitu. Karena kita ini sangat Pauline basically. Tapi kalau sudah baca di dalam bagian itu misalnya Galatia yang jelas-jelas sangat-sangat ini ya Pak. Pandangannya terhadap Torah itu kan sangat one sided ya. Maksudnya Torah cenderung negatif di situ. Compare sama Roma aja kan sedikit lain ya. Roma lebih balance. Kalau Galatia kan sangat negatif gambaran tentang Torah. Di dalam bagian itu pun dia masih bicara hukum betul gitu. Jadi di dalam tulisan yang apa ya istilahnya itu sangat against Torah gitu ya. Tetap ada bagiannya afirmasi Torah pasti gitu dalam. Karena kalau enggak yang jomplang kan pasti betul-betul ini apa akhirnya jadi bukan teologi Kristen yang bisa dikaitkan dengan seluruh Alkitab tapi jadi lain sendiri gitu. Jadi keluar jadi teologi yang nggak bisa diintegrasi dengan kitab yang lain gitu. Yang tadi kalau sebagai Galatia 6 ayat 7 tadi, jadi itu saya nggak akan pakai istilah deuteronomistik untuk itu, agak sedikit maksa. Tapi betul di dalam pengertian bagian itu
itu nggak terlalu fit secara garis besar dengan teologi utamanya Galatia, itu boleh dibilang kayak gitu. Sama seperti pembicaraan buah roh, juga sebetulnya nggak terlalu menguatkan tesis di dalam Galatia, tapi bagi Paulus itu penting untuk menyeimbangkan keseluruhan surat gitu. Maksudnya dia nggak mau salah mengerti karena terus ngomong ini ya, bukan karena Torah, kamu diselamatkan karena iman, anugerah Tuhan, Kristus dan sebagainya. Terus orang akhirnya hidup di dalam perbuatan daging, celaka gitu. Makanya dia bicara perbuatan daging telah nyata. Lalu buah roh itu ini gitu kan ya. Itu bagian itu sangat penting gitu. Karena kalau enggak, ntar orang masuk ke dalam ajaran istilah modern hypergrace gitu. Ajaran hypergrace. Gara-gara kitab Galatia gitu. Paulus nggak bertanggung jawab sih pasti untuk itu. Parable tentang ini yang kerja di vineyard itu ya, masuknya lain-lain dan sebagainya. Itu juga menarik itu. On the one side ada deuteronomistik ya, tapi bagian lain juga direlativisasi dalam bagian itu. Gitu. Ini ya, Shema ini penting sekali ya. Hear ye, Deuteronomi 6 ayat 4 ayat 5, pasal 6 ayat 4 dan 5 ya. Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Perhatiin ya. Against idolatry kan ya. Monotheismus ya. The Lord is our God, the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ini ya, ini dalam pengertian ini. Love God with all your heart, your soul, your might, your mind ya. Jadi kalau saudara membaca di dalam bagian ini, di dalam perspektif deuteronomistik teologi ya, itu kata love ini ya, love God dengan penekanan love ini ya. Ini saudara nggak boleh lupa gitu. Kalau kita kejar yang ini ya gitu ya, itu sudah bukan love saudara, itu bukan love, itu self love namanya gitu. Itu cinta diri alias egois ya. Penekanan itu love your God with all your heart, bukan love the good circumstance with all your heart. Search for it every night. Gak ada loh saya, ayat itu gak pernah ada gitu. Untuk mengejar circumstance keadaan kondisi yang diberkati. Gak ada, yang ada adalah love your God. Ya, ini intinya. Cintailah Tuhan Allahmu. Tuhan itu cuma satu, monotheism. Ya. Dia itu satu, singkirkan semua yang lain. Lalu love your God with all your heart, with all your mind, your soul, your might. Lalu terus kemudian waktu DTR ya, itu kitab so-called historical books itu Yosua, raja-raja gitu ya, itu DTR itu ya, Deuteronomistische Geschichte, itu menjelaskan kenapa akhirnya Israel itu fail gitu dalam hal ini gitu. Ya karena dia nggak love ini God dengan all the heart dan sebagainya itu tadi gitu. Makanya akhirnya masuk kepada exile gitu. Nah kalau sudah lihat dari perspektif deuteronomistik teologi, itu penjelasannya itu jalan dari sini ya, dari perintahnya, keadaan yang naik di atas, itu berarti ini, itu. Terus kemudian sampai ke exile ya. Pertama kerajaan utara, lalu setelah itu kerajaan selatan. Itu perspektif deuteronomistik teologi. Jadi saudara tahu betapa pentingnya teologi atau aliran ini gitu. Jadi aliran ini ya, ini kayak menutup 4 kitab yang sebelumnya, memuncakkan, terus habis itu mendikte semua perjalanan kita berikutnya, bahkan sampai ke nabi-nabi. Deuteronomistic School ya. Jadi ini salah satu teologi yang paling besar di dalam perjanjian lama itu definitely Deuteronomistic teologi gitu. Cuma kalau saudara lihat dari judul yang gak menarik itu ya, teologi Deuteronomistic ini apa gitu. Judul di brosur itu saya, teologi Deuteronomistic ini apa maksudnya gitu ya. Itu adalah salah satu teologi yang paling penting sebetulnya di dalam perjanjian lama. Bahkan sampai ke perjanjian baru kalau sudah baca gitu. Tetap nggak lepas daripada pengaruh ini. Deuteronomistik teologi. Mungkin beberapa poin lagi ya saya. Yaitu ini ya. Kalau sudah baca di dalam Deuteronomi. Ini kan pertama love of God ya. Love of God. Tapi juga ini dikaitkan ya secara integral. Ada kaitan nggak terpisahkan dengan love of stranger. Bukan cuma love of neighbor ya, tapi juga love of even stranger gitu. Stranger itu dalam pengertian alien. Alien tuh nggak harus orang yang pegang paspor lain, so. Maksudnya gini ya, untuk orang kaya, orang miskin itu stranger gitu. Untuk orang yang di atas, orang yang di bawah, yaitu alien gitu.
Even zaman dulu untuk orang laki, perempuan itu stranger, makanya kebaktiannya harus lain duduknya gitu. Karena itu alien gitu, karena itu stranger gitu. Zaman dulu ya, zaman sekarang sih sudah ini sudah banyak perkembangan gitu. Nah kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, itu love of God, vertical ya di dalam hal ini ya. Against idolatry, termasuk sentralisasi. Tapi ini nggak boleh dimengerti dalam pengertian ibadah yang model freak, yang terus kemudian menjadikan orang-orang Kristen aneh, yang nggak mau pergi ke kuburan anggota keluarganya karena saya sedang beribadah kepada Tuhan. Kita wonder model kayak gitu tuh orang Farisi loh actually yang ngomong saya. Nggak ngomong kuburan, tapi orang Farisi kan ngomong saya nggak ada lagi uang untuk ini ya Pak, papa mama karena sudah dipersembahkan untuk ini pekerjaan Tuhan. Di Matius ya ada ayat kayak begitu. Jadi orang Farisi itu excuse. Saya nggak ada lagi cinta untuk orang tua saya untuk anggota, nggak ada lagi. Karena semua sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Gitu. Seperti kayak sangat cinta Tuhan gitu ya. Tapi di dalam hubungan horizontal itu berantakan luar biasa gitu. Itu against Deuteronomistic. Karena Deuteronomistic itu nggak mengajarkan orang untuk vertical relationship terus kemudian jadi orang aneh gitu ya. Jadi orang yang nggak ada belas kasihan terus kemudian jadi nggak membumi lah terus kalau sudah lihat di dalam Injil ya, Yesus pergi ke Yerusalem, gak ada yang lebih penting kan daripada itu kan. Ini kan fokusnya kan di Yerusalem kan ya. Tapi sudah lihat di situ Yesus yang pergi ke Yerusalem, dia ketemu stranger ya, orang buta, pengemis dan sebagainya. Dia tergerak oleh belas kasihan kan. Tapi justru murid-murid yang kayaknya terus mau menolong Yesus pergi ke Yerusalem dengan fokus kacamata kuda gitu. Murid-muridnya kan justru sudah ini nggak penting gitu kan ya. Kita terus jalan ke Yerusalem gitu kan. Murid-muridnya yang justru kayak gini. Gitu. Yesus itu penuh dengan compassion, itu fully human, sangat-sangat manusiawi gitu. Dia itu fokusnya Yerusalem. Fokus itu nggak pernah geser, nggak pernah distracted, sedikit pun nggak pernah distracted. Gitu. Tapi nggak pernah distracted itu bukan berarti terus kemudian nggak lihat sekeliling ya. Ada kesusahan, persoalan ekonomi, sosial, problem sosial, terus pokoknya ibadah, PA, persekutuan doa gitu ya. Itu against Deuteronomistic. Kalau Deuteronomistic itu love of God dan love of stranger, itu satu paket. Kalau sudah baca di dalam ini ya, Torah secara umum, itu banyak sekali regulasi, khususnya diberikan supaya orang yang less fortunate ya, ini orang-orang yang kurang beruntung gitu ya, itu akhirnya nggak tertindas gitu. Untuk orang-orang itu, orang-orang kaya nggak terlalu perlu diregulit. Mereka punya resources untuk apa aja gitu ya dalam hal ini. Yang perlu diregulit itu bagaimana memperlakukan orang-orang ini loh, yang less fortunate itu. Di dalam hal ini termasuk salah satu penekanan daripada Deuteronomistic teologi, yaitu well-being tadi gitu, supaya nggak terjadi ini kekacauan atau chaos. Saudara kalau membaca misalnya di dalam surat Korintus, saya nggak mau mengatakan ini Deuteronomistic ya. Again ini too much kalau saya bilang Deuteronomistic. Tapi ada certain kemiripan. Waktu Paulus bicara tentang anggota tubuh Kristus, dia bilang apa? Anggota-anggota yang lemah itu ya. Yang gak menarik itu. Itu harus diberikan perhatian khusus. Yang gak diperlukan oleh anggota-anggota yang elok. Anggota-anggota yang elok itu gak perlu perhatian terlalu khusus. Anggota-anggota yang lemah itu perlu perhatian khusus ya. Perhatian khusus ini nggak terlalu diperlukan untuk anggota-anggota elok. Jadi kalau sudah lihat gereja di mana anggota yang elok malah lebih diperhatikan, lebih diajak omong, anggota yang nggak elok nggak ada yang ngajak omong, itu gereja gagal total namanya gitu. Itu gereja yang nggak alkitabiah sebetulnya gitu. Itu bukan komunitas kerajaan Allah, itu komunitas dunia namanya. Maksudnya ada kemiripan di antara ini ya, Korintus dengan Deuteronomi gitu, yaitu pengaturan kepada atau untuk orang-orang yang less fortunate ini. Mungkin poin terakhir ya saya, kalau sudah melihat di dalam pembahasannya itu tadi selain yang saya bilang tadi personalized ya, itu directed to you ya, tapi juga ada to the heart ya. Berarti ini bukan cuma sekedar kateketical yang sifatnya itu mind, tapi menyentuh hati, to the heart, dan juga kalimat today, seperti tadi yang kita baca ya. Sekarang, hari ini ya, kamu melakukan hari ini, jadi ada urgency gitu, itu kairos momen sekarang, jangan tunda-tunda hari ini ya, dan berbicara itu kepada hati, bukan cuma mind,
Tapi the heart dan juga ini ya Pak, personal direction itu ya, to you ya, kamu. Hear ye o Israel, Tuhan itu satu dan itu diarahkan kepada kamu. Kamunya itu bisa plural, bisa individual. Jadi ini cover both ya. Di dalam hal ini both di dalam pengertian individual level of understanding, tapi juga communal level of understanding. Baik sebagai umat ya maupun pribadi lepas pribadi, itu dua-duanya di cover di dalam Deuteronomy gitu. Maksudnya ini termasuk bagian yang kita juga bisa mention gitu. Oke, saya sampai di sini. Ya, ntar lain kali mungkin bisa ada nyerempet-nyerempet lagi sama ini teologi Deuteronomistik.